Bagaimana jika fantasi, lamunan, bahkan obsesi anehmu bukanlah gangguan, melainkan pesan? Itulah yang mulai dicurigai oleh Carl Jung beberapa tahun sebelum ia berpisah dengan Freud. Saat mendengarkan pasien-pasiennya dan mencatat mimpi serta visinya sendiri, ia menyadari sesuatu yang aneh. Di balik permukaan neurosis, di balik ketakutan, obsesi, dan dorongan, terdapat simbol-simbol. Gambar, mitos, pola kuno, cerita dari agama, folklore, dan dongeng yang bergema dalam alam bawah sadar seperti lagu-lagu yang terlupakan. Kebanyakan psikolog menganggap ini sebagai omong kosong. Freud, misalnya, percaya bahwa itu adalah ungkapan terselubung dari hasrat seksual yang tertekan. Namun, Jung merasakan ada sesuatu yang lebih dalam yang berdenyut di balik itu, sesuatu yang sakral, bahkan bersifat evolusioner. Dia mulai mengumpulkan cerita, menganalisis mimpi, mempelajari mitos, dan akhirnya, dia sampai pada sebuah kesadaran yang mengejutkan. Simbol-simbol ini bukanlah tanpa arti. Mereka adalah bahan mentah dari sebuah transformasi. Pada tahun 1912, Jung menerbitkan Symbols of Transformation, sebuah buku yang padat dan inovatif yang mengubah cara kita memahami pikiran manusia. Disinilah ia memisahkan diri dari Freud. Disinilah ia mulai meletakkan dasar untuk teori arketipe, ketidaksadaran kolektif, dan perjalanan seumur hidup menuju individuasi. Namun, ini bukan sekadar teori. Bagi Jung, simbol-simbol ini bukanlah sesuatu yang akademis, mereka bersifat pribadi. Dalam buku merah, ia kemudian menulis, "Jiwaku, jiwaku, di mana kamu? Apakah kamu mendengarku? Aku berbicara, aku memanggilmu. Apakah kamu di sana?" Jawabannya datang, bukan dalam bentuk logika, tetapi dalam simbol. Dalam video ini, kita akan menjelajahi simbol transformasi, bukan sebagai teori abstrak, tetapi sebagai undangan hidup untuk mengeksplorasi gambaran batin yang membimbing pertumbuhan psikologismu. Kita akan melihat bagaimana libido, fantasi, mitos, dan arketipe berfungsi sebagai tahap-tahap dalam proses evolusi batin yang mendalam. Kamu akan memahami mengapa transformasi tidak dimulai dari kemauan atau pemikiran, tetapi dari simbol, dari cerita, dari bagian-bagian jiwa yang berbicara dalam bahasa yang tidak sepenuhnya dipahami oleh egomu. Karena Jung percaya, sebelum Anda bisa menjadi diri Anda yang sebenarnya, Anda harus terlebih dahulu memahami simbol-simbol yang berusaha membentuk Anda. Ketika Jung menulis Symbols of Transformation, psikologi masih dalam tahap awal perkembangannya. Freud telah memicu revolusi dengan mengungkap alam bawah sadar, namun ia juga berusaha mengendalikannya. Bagi Freud, setiap simbol berakar pada tubuh, pada keinginan yang terpendam, pada dorongan untuk mencari kenikmatan atau kekuasaan. Mitos dan mimpi sering dianggap sebagai bahasa seksual terselubung. Namun, Jung tidak sepenuhnya setuju. Saat ia mempelajari mimpi dan fantasi para pasiennya, dan juga miliknya sendiri, ia mulai menyadari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan pandangan Freud. Motif yang sama terus muncul, pahlawan, anak-anak ilahi, ular, ritual pengorbanan, kebangkitan. Ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar hasil dari trauma masa kecil. Mereka adalah mitos. Dan mereka hidup. Jadi Jung mengajukan pertanyaan berani. Bagaimana jika jiwa tidak hanya mengulang masa lalu, bagaimana jika ia mengarah pada transformasi? Pertanyaan itu menjadi inti dari buku Symbols of Transformation, sebuah karya yang begitu radikal hingga Freud menganggapnya sebagai pengkhianatan. Jung memulai dengan mempelajari sebuah kasus seorang wanita muda yang mengalami pikiran obsesif dan fantasi. Alih-alih menganggap dunia batinnya sebagai sesuatu yang patologis, Jung menelusuri struktur simbolis dari fantasinya dan membandingkannya dengan mitos-mitos dari seluruh dunia. Perjalanan sang pahlawan, penurunan ke dunia bawah, pengorbanan diri. Dia menyimpulkan bahwa fantasi-fantasinya bukanlah hal yang tak berarti. Itu adalah upaya psikis untuk berkembang. Alam bawah sadarnya menggunakan cerita, simbol, dan arketipe untuk membimbingnya menuju transformasi. Ini adalah perbedaan drastis dari pandangan Freud. Jung tidak menyederhanakan libido menjadi energi seksual semata. Sebaliknya, ia mendefinisikannya ulang sebagai energi psikis, semacam kekuatan hidup batin yang bisa muncul dalam berbagai bentuk, erotis, kreatif, spiritual, atau mitologis.
Di bagian awal buku ini, Jung menggali bagaimana libido mengekspresikan dirinya melalui gambar-gambar simbolis. Ia menganalisis mitos pahlawan yang membunuh naga, motif anak ilahi, dan sosok Dewi Ibu. Dia menunjukkan bagaimana cerita-cerita ini hidup dalam diri kita semua, bukan sebagai kenangan harfiah, tetapi sebagai cetak biru psikologis. Jung percaya bahwa gambar-gambar ini membantu kita berkembang. Misalnya, membunuh naga bukanlah tentang mengalahkan monster di luar sana, melainkan tentang menghadapi kekuatan internal yang menghambat pertumbuhan, ketakutan, kemalasan, ketergantungan. Pahlawan itu adalah diri batinmu yang berusaha untuk bebas. Dia menyebut proses simbolis ini sebagai transformasi, semacam alkimia psikis di mana pengalaman mentah diolah menjadi kesadaran baru. Dan inilah, menurut Jung, yang selalu diupayakan oleh alam bawah sadar, mengubah dirimu. Namun, ego menolak. Ia takut perubahan. Ia takut kekacauan. Jadi, alih-alih berinteraksi dengan simbol-simbol itu, kebanyakan orang justru menekannya. Mereka mengabaikan impian mereka, mengacuhkan hayalan mereka, menertawakan obsesi mereka. Masalahnya, itu tidak menghilangkan energi tersebut, justru menjebaknya. Dan energi yang terjebak berubah menjadi gejala. Jung percaya bahwa ketika libido terhambat, ketika jalur transformasi ditolak, energi itu tidak hilang begitu saja. Ia berubah menjadi neurosis, depresi, kecemasan, kecanduan. Energi tersebut masih ingin bergerak, tetapi terjebak dalam lingkaran yang berulang. Jadi, apa solusinya? Keterlibatan simbolis. Ini berarti belajar untuk bekerja sama dengan mimpi-mimpi Anda, bukan untuk menjelaskannya begitu saja, tetapi untuk berdialog dengan mereka. Artinya adalah bertanya, gambar apa yang terus muncul? Apa yang saya rasakan? Mitos apa yang diingatkan oleh gambar itu? Apa yang diminta dari saya? Dalam The Red Book, Jung mempraktikkan ini sendiri. Dia memasuki visi saat terjaga dan membiarkan gambar-gambar simbolis berbicara padanya. Dia tidak langsung menafsirkannya. Dia mengalaminya terlebih dahulu. Dia membiarkan mereka mengubah dirinya. Dia menulis, gambar adalah kehidupan. Jiwa berbicara melalui gambar. Inilah mengapa Symbols of Transformation adalah buku yang sangat penting, bukan sekadar teori tentang alam bawah sadar, tetapi juga ajakan untuk berimajinasi. Jung mengajak kita untuk melihat gejala psikologis kita bukan sebagai kesalahan, tetapi sebagai sinyal, simbol yang berusaha mengantar kita menuju kesadaran yang lebih dalam. Di bagian selanjutnya buku ini, Jung membandingkan simbol-simbol keagamaan dari berbagai tradisi. Ia menunjukkan bagaimana mitos kebangkitan, kelahiran perawan, dan pengorbanan suci adalah berbagai ekspresi dari proses batin yang sama, kematian dan kelah. Dia menyebut ini sebagai mitos diri, perjalanan yang harus dilalui setiap orang untuk menjadi individu yang utuh. Dalam kehidupan modern, kita tidak lagi hidup dalam mitos. Kita diberitahu bahwa cerita hanya untuk anak-anak. Namun, Jung melihat bahwa mitos tidak pernah benar-benar meninggalkan kita. Mereka hanya bergerak ke dalam diri. Jiwa kita masih menciptakan simbol-simbol, karena jiwa kita terus mencari transformasi. Inilah mengapa Jung tidak percaya bahwa masalah psikologis bisa diselesaikan hanya dengan akal saja. Dia meyakini jenis pekerjaan yang lebih mendalam, pekerjaan simbolis, pekerjaan dalam mimpi, imajinasi aktif, ekspresi kreatif, bahkan dalam ritual. Dia melihat bahwa ketika seseorang berinteraksi dengan simbol-simbol mereka dengan rasa hormat dan rasa ingin tahu, ada sesuatu yang berubah. Energi terlepas. Wawasan muncul. Penyembuhan dimulai, bukan karena simbol itu terpecahkan, tetapi karena ia dipahami. Bagi Jung, inilah bahasa sejati jiwa. Bukan analisis. Namun gambar. Bukan diagnosis. Melainkan mitos. Dan tugas setiap manusia, menurutnya, adalah mendengarkan simbol-simbol itu dan mengikutinya. Carl Jung tidak menulis Symbols of Transformation untuk mengesankan para akademisi. Dia menulisnya karena dirinya sedang berubah, karena ada sesuatu dalam jiwanya yang mulai terbangun dan membutuhkan bahasa baru. Bahasa itu adalah simbol. Melalui buku ini,
Jung mengubah cara pandang kita terhadap dasar-dasar psikologi. Dia mengajarkan kepada kita bahwa jiwa tidak hanya berbicara dalam logika atau fakta. Jiwa berbicara melalui gambar, mitos, dan fantasi. Dan bahwa fantasi yang sering kita abaikan, mimpi yang kita kesampingkan, mungkin adalah pesan terpenting yang pernah kita terima. Kamu tidak perlu percaya pada dewa atau dewi untuk bekerja dengan simbol. Kamu hanya perlu percaya bahwa ada lebih banyak hal dalam dirimu yang belum kamu pahami. Ada sesuatu yang mendalam dalam dirimu yang berusaha berkembang, dan ia berbicara melalui metafora. Mimpi yang terus muncul dalam tidurmu, cerita yang selalu ada di pikiranmu, fantasi yang berulang kali hadir, tapi kamu takut untuk mengungkapkannya? Mungkin ini bukan tanpa arti. Mungkin ini adalah alam bawah sadar yang mengajakmu untuk berubah. Kejeniusan Jung adalah menunjukkan kepada kita bahwa transformasi tidak dimulai dengan kekuatan kehendak. Semua dimulai ketika kita mendengarkan, ketika kita berhenti melawan gambaran-gambaran itu dan mulai berjalan bersama mereka. Jadi, inilah pertanyaannya, simbol apa yang muncul dalam hidupmu? Cerita apa yang terus berputar di sekitarmu? Dan apa yang mungkin terjadi jika, alih-alih menjauhkan mereka, kamu justru menyambut mereka? Karena penyembuhan tidak datang dari menolak bagian-bagian aneh dari pikiran kita. Itu berasal dari melihat mereka, merasakan kehadiran mereka, membiarkan mereka berbicara. Jung pernah berkata, simbol-simbol dari diri muncul dari kedalaman tubuh, dan mereka mengekspresikan materialitasnya sama seperti spiritualitas pikiran. Jadi mungkin saja jiwa Anda sudah berusaha membimbing Anda. Bukan dengan petunjuk langsung, namun dengan sebuah simbol. Bukan dengan kepastian, tapi dengan sebuah cerita. Apakah kamu siap mengikutinya? Karena jika iya, perubahan sudah dimulai.